Buat Biasa ya. Kayak orang ketemu aja ngobrol santai. cuman kita nggak langsung YouTube karena ada iklannya gitu. Ada iklan. Jadi blog. Jadi nanti kita unggah ulang ke YouTube. Ini tahu kalau linknya harus ya. Nah, iki
Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Dan disiarkan live audio visual di 105,6 FM Rasika USA. Juga bisa Anda saksikan di YouTube Rasika USA. Saya Faiza Arifin, host yang bertugas pada sore hari ini. Dan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini ada Bapak Muhammad Talkis SPD, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Agus Rianto SPSH, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang. Kemudian ada juga Ibu Umi Nuamah SPD, Koordif SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Semarang. Kemudian selanjutnya ada Bapak Syahrul Munir SE, Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang. Narasumber berikutnya ada Pak Andi Gatot Anjas Budiman SH, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang. Dan berikutnya ada Bapak Marjono SH, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang. Selamat sore Bapak-Bapak dan sore. Ibu. Ketinggalan satu. Baik, jadi kawan Rasika, tanggal 9 April 2023, Bawaslu genap berusia 15 tahun. Momentum hari lahir merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan apa yang telah dicapai serta kendala dan tantangan apa yang dihadapi selama 14 tahun perjalanan. Mengawasi pemilu untuk diperbaiki di masa yang akan datang untuk menyongsong masa depan demokrasi yang lebih baik. Ini akan kita bahas 15 tahun tentunya perjalanan yang cukup panjang ya Pak. Penuh perjuangan dan tentunya tidak hanya banyak tantangan tapi juga pastinya banyak capaian-capaian. Yang pertama nih kita akan coba selama 15 tahun ini apa saja sih capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dalam konteks untuk wilayah Kabupaten Semarang. Silahkan ke Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak Muhammad Talkis SPD. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Faiza. Selamat sore, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang serta Pak Kasek. Terima kasih pada keluarga besar Rasika USA atas kesempatannya dan partisipasinya dalam memberikan support pada Bawaslu khususnya di Kabupaten Semarang terkait peringatan Harlah yang ke-15 Mbak Faiza. Saya koreksi tadi Mbak Faiza nyebutnya 14, ini ke-15 gitu ya. Bawaslu usia ke-15 4 tahun jalan mau 5 tahun Mbak Faiza. Sehingga kita resmi menjadi 14 Agustus tahun 2018. Kita baru menjadi Bawaslu di tingkat kabupaten. Nah, capaian-capaian yang sudah kita laksanakan, kita sudah menjalankan tahapan mulai pemilu 2019 kita menjadi Bawaslu mulai pertama kali. Jadi ini semua terus kemudian di pelaksanaan Pilbub pilihan bupati tahun 2020 dan besok untuk pemilihan serentak, pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024. Iya, oke.
Iya, baik. Jadi kalau untuk RI-nya 15 tahun, untuk Kabupaten Semarang baru Baru 4 4 jalan tahun. ke 5 Oke, tahun. baik. Capaiannya apa saja Pak selama 4 tahun ini? Berarti sudah 1 kali pemilu ya? Sudah menyelenggarakan 1 kali pemilu ya? Bukan menyelenggarakan, mengawasi penyelenggaraan 1 kali pemilu. Oke. Ya, baik. Selaku lembaga pengawasan yang sudah dibangun sedemikian rupa menjadi lembaga pengawasan yang terpercaya hingga saat ini, tentunya ada beberapa tantangan yang selama 4 tahun ini mungkin sangat berkesan, Pak. Apa bisa diceritakan? Alhamdulillah kita berjalan selama 4 hampir 5 tahun ini. Jadi Agustus kami nanti kami 5 tahun, Mbak. Agustus mulai 2018 hingga 2023 ini kami 5 tahun, itu periode pertama Bawaslu. Tentunya pembangunan kelembagaan itu yang menjadi tugas. Selain kami mengawasi pemilu, tapi kami juga harus melakukan penguatan secara kelembagaan di Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Semarang terpilih dari 35 kabupaten kota. Kami terpilih menjadi salah satu dari 4 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah selain kota Semarang, Demak, dan Kendal. Itu salah satunya juga Kabupaten Semarang menjadi unit kerja mandiri, di mana selangkah lagi gitu ya, kami semoga tahun depan itu sudah menjadi secara kelembagaan menjadi satker tersendiri. Jadi selama ini kami satkernya masih menginduk ke provinsi, tapi ini kita sudah masuk di tahapan menjadi unit kerja mandiri. Terus tahun depan harapan kami sudah menjadi satker. Itu secara kelembagaan, tapi cara dinamika kelembagaannya, pengawasannya tentunya di Kabupaten Semarang di pemilu 2019 awal kampanye itu onslaught semacam itu ya, tapi itu di hari pertama kampanye kami mendapatkan tantangan penanganan dugaan pelanggaran money politik sampai di sidang. Berikutnya di pelaksanaan Pilkada 2020 itu juga kami melaksanakan dalam pengawasan itu juga ada temuan terkait dengan netralitas ASN saat itu di tahun 2020. Artinya dinamika pengawasan di Kabupaten Semarang ini sangat dinamis, menurut saya banyak tantangan, tapi alhamdulillah karena kekompakan dan kerjasama serta pengalaman terutama dari Pak Agus Rianto, ini kan sudah sejak tahun 2014 itu menjadi pengawas di tingkat kabupaten, di 2009 sudah menjadi pengawas di tingkat kecamatan ya Pak Agus. Ya. Kalau Pak Andi ini sejak tahun 2008 ya. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman beliau berdua, Pak Munir yang lama di media, Bu Umi yang banyak di aktivis organisasi, aktivis saya di pemantau maupun organisasi di luar semacam organisasi kepemudaan, itu bisa menyatu dan bisa menggerakkan organisasi ini menjadi lebih baik. Dan Pak Kasek ini juga sama, Pak. Ini dulu mantan kepala sekretariat di tingkat kecamatan, ini puji Tuhan sekarang menjadi kepala sekretariat di tingkat kabupaten. Waduh, oke. Baik. Kalau tadi cerita dari Pak Talki selaku ketua, pengen dengar juga dong cerita dari bapak-bapak yang lain di sini dan Ibu juga selama 4 tahun bekerja di lembaga pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang. Apa pengalaman yang paling menarik dan sampai sekarang masih diingat, coba? Silakan. Saya menambahkan saja sedikit, Mbak Fai. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua soal capaian kinerja lembaga selama 5 tahun. Iya. Jadi mungkin kesempatan ini adalah kegiatan terakhir kita di Bawaslu di bulan Ramadan mungkin ya. Oke. Sudah kaget kita menjelang 4 bulan lagi Mbak, sudah mendekati akhir periode kita. Oke. Jadi kalau seingat saya yang paling mengesankan itu adalah pengawasan di pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Mbak, di mana kita masih berada di tengah pandemi COVID ya.
Jadi semua tahapan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Itu yang paling mungkin mengesankan ya. Jadi kita berkirim surat saja itu harus dibungkus plastik, disemprot dan sebagainya. Itu cukup merepotkan dan memang ada kekhawatiran waktu itu dari masyarakat tentang pelaksanaan pilkada, apakah ini akan menjadi sumber penyebaran virus COVID, sehingga sempat ditunda kalau tidak salah ya. Merubah semua agenda, Nah, tapi alhamdulillah pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik ya. Jadi salah satu yang mungkin mengesankan saya adalah di pengawasan pilkada 2020. Kalau secara pribadi terkait dengan tugas-tugas di Bawaslu, saya kira dengan latar belakang saya sebagai jurnalis itu ya hampir mirip-mirip lah. Ya, karena tugas jurnalis salah satunya adalah juga mengobservasi, mengawasi, tapi kalau di jurnalis melaporkannya ke redaksi, Mbak. Kalau kita di kelembagaan ini secara berjenjang ke Bawaslu RI dan juga ada kewajiban untuk publikasikan ke masyarakat. Itu mungkin sedikit tambahan. Pak Agus, mungkin langsung saja. Silakan. Monggo Pak. Ada host lagi ya ini. Langsung ya. Cerita yang paling menarik, yang paling berkesan selama berada di Bawaslu Kabupaten Semarang. Yang paling berkesan. Menarik Pak. Semua ya. Ini uji nyali ya Pak. Ya. Banyak. Kalau saya gini Mbak, ini kan periode pertama ya sejak menjadi badan. Dulu lembaga ini masih bersifat ad hoc sebelumnya dengan nama Panwaslu Kabupaten kalau dulu. Dan 2018 menjadi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten kan gitu. Tentu ada kesan tersendiri berkaitan dengan kelembagaan. Kalau dulu waktu masih Panwaslu itu tentu masih dengan segala keterbatasan yang mungkin lebih banyak keterbatasannya ya, dan kesiapannya juga pembentukannya biasanya mendekati mepet pemilu, kemudian setelah itu bubar kan gitu. Kesiapan sarana prasarana juga masih lebih terbatas. Kalau sekarang ini sudah menjadi badan ini tentu banyak bedanya. Kesiapannya lebih, kemudian dari segi penganggaran juga lebih mapan, kemudian sarana prasarana juga lebih baik lagi dibanding yang dulu, sehingga ini kesan tersendiri bagi saya yang merasakan bedanya antara Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten gitu ya. Kalau secara pekerjaan menurut saya, kalau bagi saya semuanya terkesan Mbak, karena saya hobi. Jadi saya hobi jadi pengawas ini, senang pekerjaan lapangan dan seterusnya, sehingga menurut saya semuanya berkesan bagi saya. Sampai sebangga itu ya Pak ya KTP, padahal KTP seumur hidup ya. Iya, jangan-jangan memang seumur hidup tapi bukan pengawas seumur hidup. Ada cita-cita pengawas seumur hidup kayaknya. Baik. Selanjutnya barangkali ada juga cerita atau pengalaman menarik selama pelaksanaan pemilu mungkin terkait apakah ada menemukan kasus sampai harus menyelesaikan kasus dan lain sebagainya, atau sampai terjadi konflik mungkin Pak selama 4 tahun, 5 tahun mau ke 5 tahun ini gitu. Ya, kalau berkaitan dengan kasus sesungguhnya semakin ke kini ini semangat kita adalah pencegahan ya. Sebisa mungkin kalau perlu kasus itu nggak ada. Nggak ada, maunya gitu. Sehingga upaya pencegahan sekarang ini maksimal mungkin, semaksimal mungkin dilakukan. Bahkan sekarang ada istilah saran perbaikan gitu ya. Iya. Jadi kalau ada indikasi-indikasi pelanggaran, kita lakukan saran perbaikan, tujuannya supaya nggak ada pelanggaran dan nggak perlu ada penanganan pelanggaran kan gitu. Tapi ya harapannya tentu itu ketika memang benar-benar nggak ada, dengan upaya pencegahan maksimal, kemudian pelanggaran nggak ada, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diperlukan penanganan pelanggaran. Itu sebenarnya semangatnya semakin ke kini seperti itu. Tetapi kalau kita melihat beberapa kasus memang tetap ada ya. Pelanggaran tetap ada di beberapa pemilu ya sebelumnya. Tadi sudah disampaikan di pemilu, contohnya ada beberapa pelanggaran sempat kita tangani yang sampai final
di pemilu itu ada money politik yang sampai ke PN dan Inkrah. Kemudian di Pilkada 2020 ada pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, yang dalam hal ini pelakunya adalah pejabat ya, dan juga sudah kita proses final sampai ke rekomendasi ke KSN, Komisi ASN, kemudian rekomendasi ke pembina jabat pembina kepegawaian dan diberi sanksi di final. Kemudian ada juga pelanggaran undang-undang lain terkait undang-undang PES juga pernah di 2020 ya, yang itu awalnya dugaan pelanggaran pejabat negara, kemudian setelah kita proses dugaan pejabat negaranya tidak terbukti, tetapi ternyata ada pelanggaran lain terkait dengan undang-undang PES yang kemudian setelah kita proses kita rekomendasi ke Dewan PES. Jadi ada beberapa kasus yang sempat kita tangani secara final, meskipun upaya pencegahan sudah kita lakukan maksimal. Untuk pemilu ini mudah-mudahan nggak ada pelanggaran. Mudah-mudahan aman ya. Ya, mudah-mudahan aman. Pencegahan kita maksimalkan. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk ceritanya. Ada lagi yang mau bercerita atau sudah cukup? Bu Umi, monggo. Oke, silakan Ibu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pemilu 2024. Silakan. Terima kasih Mbak Fai. Ya, ada dua hal Mbak yang menarik bagi saya selama 4 tahun menuju 5 tahun ini. Yang pertama terkait dengan saya perempuan yang berada di Bawaslu. Ternyata memiliki keberadaan perempuan menjadi penyelenggara pemilu itu menjadi hal yang cukup penting. Paling tidak yang pertama adalah terkait dengan teman-teman yang ada di bawah kita ad hoc itu untuk kuota perempuannya itu paling tidak naik dari kemarin ketika pemilu 2009 hanya ada 4 orang perempuan, kemudian di pilkada kita bisa naik 8 orang, kemudian di penyelenggara ad hoc kali ini itu kenaikannya 100%. Ada 12. Ini besar pengaruhnya. Ya, ini menurut saya ini menjadi hal penting kenapa bahwa perempuan itu harus ada di dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk di sini adalah pengawas pemilu. Ini yang pertama bagi saya yang menarik. Yang kedua yang menarik kaitannya dengan perempuan, saat ini Bawaslu Kabupaten Semarang sudah membuat MOU dengan organisasi perempuan, ada 10 organisasi perempuan. Ini bagaimana? Untuk apa? Untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bagaimana masyarakat itu ikut serta di dalam pengawasan pemilu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Agus soal pencegahan. Nah, pencegahan ini salah satunya adalah bagaimana ada partisipasi masyarakat yang lebih baik begitu. Ini. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketa, Pak. Kebetulan saya dengan Pak Andi Gatot ini yang bergantian ya. Kemarin saya hampir 4 tahun di penyelesaian sengketa. Kemudian Pak Andi Gatot di hukum gitu ya. Nah, 4 tahun ini memang kebetulan selama pemilu 2009 sama pilkada itu kita tidak menemukan adanya sengketa, bahkan tidak ada sengketa yang diajukan partai politik, baik itu partai politik atau perseorangan. Sempat kita menyampaikan ketika ada calon perseorangan dulu yang pernah mau nyalon bupati ya, itu mereka tidak ada persoalan sehingga memang tidak ada yang perlu disengketakan di Bawaslu. Jadi kita memang punya kewenangan di sengketa, tapi karena kewenangan kita itu sengketanya itu tidak hanya sengketa antar peserta pemilu, tapi sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Itu yang menurut saya menarik ya Bawaslu itu. Jadi tidak hanya sekedar pengawasan, Mbak. Tidak hanya mengawasi saja, tapi kita juga punya kewenangan menyelesaikan sengketa. Juga tadi di Pak Agus yang disampaikan adalah penanganan pelanggaran. Itu dari baik, saya luar biasa. Jadi nanti setelah bulan Agustus akan ada pergantian pengurus pimpinan. Oke, baik. Tapi selama 5 tahun ini luar biasa ya kinerja dari bapak-bapak dan juga ibu. Boleh berikan apresiasi yang luar biasa, berikan tepuk tangan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi karena kita juga sudah mulai mendekati Pilpres atau Pemilu 2024 ya, tahapannya sudah mulai berjalan. Kita akan cari tahu nanti seperti apa sih strategi dari Bawaslu untuk menghadapi Pemilu 2024 ini. Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Ke studio dulu.
Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Ya. Terima kasih Mbak Fai. Kesiapan pemilu 2024 yang sedang diawasi dan yang telah diawasi. Tapi sebelum ini mungkin nyambung apa yang disampaikan Bu Umi tadi ya. Sebetulnya saya dengan Mbak Umi itu transisi divisi gitu ya. Kalau dulu saya di Hukum Datin, sekarang Datinnya di Mas Agus. Tapi capaian yang terpenting menurut kami bersama ya di kelembagaan Bawaslu Kabupaten Semarang itu penunjang keterbukaan informasi itu adanya PPID Mbak,
Nah ini hal yang baru ya di lembaga baru, dari mulai proses inisiasi tahun 2019 ya, November 2019 ya. Sama sekali PPD itu apa kita nggak tahu ya, mau nggak mau ya tahap demi tahap kita belajar penyesuaiannya. Itu hal yang terpenting untuk kelembagaan, mensokong untuk keterbukaan informasi publik. Ini menjadi satu hal yang capaian terpenting juga menurut kita ya. Terus yang pengawasan yang telah kita lakukan dan sedang kita lakukan, kalau yang telah dilakukan di 2022 kemarin ya, ini cukup tahapan krusial memang di pengawasan pendaftaran partai politik ya. Meskipun kita tahu tanggal 14 Desember itu sudah ditetapkan peserta pemilu, karena peserta pemilu itu partai politik, tetapi dinamikanya kan cukup luar biasa Mbak. Ada susulan partai baru yang menginginkan menjadi peserta ya, mau nggak mau kita awasi gitu ya. Terus selain itu pengawasan yang telah kita lakukan di awal-awal tahun ini ya, pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon DPD, calon perseorangan. Kebetulan di Kabupaten Semarang ada 9 calon DPD yang secara administrasi dan faktualnya kita awasi gitu ya. Sampai hari ini pun kita masih pengawasan calon DPD. Kalau di verifikasi faktual kedua ini kita hanya 2 calon DPD, Pak Joko Dalmadio dan Pak Tajasin. Tapi alhamdulillah baru kemarin tanggal 8 April selesai kita pengawasan sudah 100% ya. Jadi itu yang telah dan tengah dilakukan pengawasan sampai saat ini. Itu Mbak Fai. Apa Mbak? 100% aman, nggak ada persoalan. Okay. Iya, secara umum di divisi saya, kalau sekarang saya pegang divisi hukum dan penyelesaian sengketa ya Mbak ya, karena perubahan SOTK di Perbawaslu. Kalau di kita khusus di tahapan kemarin di verifikasi administrasi parpol, verifikasi administrasi calon DPD dan verifikasi faktual, kita memang sudah mempunyai jajaran di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan desa, pengawas kelurahan desa. Titik penguatannya memang berjenjang ya kita lakukan. Biasanya memang ada kegiatan rakor diselingi dengan bimbingan teknis untuk pengawas kecamatan, nanti diturunkan ke PKD, pengawas kelurahan atau desa, baik tatap muka langsung atau kita melalui zooming. Yang terpenting penguatan untuk jajaran itu tersampaikan. Itu hal yang harus kita lakukan secara kontinu, karena apa ya, untuk merefleksikan kekurangannya di mana, titik kekurangannya di mana ya, kita bagaimana menutupinya ya, kita segera untuk koordinasi konsolidasi dengan teman-teman di bawah. Harapannya apa toh, tujuan kita itu biar pengawasan yang kita lakukan itu berkualitas. Nah ini menjadi hal yang terpenting untuk kita, karena kekuatan sumber daya pengawas kecamatan dan desa kelurahan mau tidak mau dengan ritme tahapan begitu padat ya sekarang Mbak Fai ya, padat ya. Kemarin ada mutarle diiringi dengan verfak yang beriringan waktunya, mau nggak mau secara fisik, pikiran dan toh pelaporannya juga tepat waktu. Ini kan butuh satu suplemen dari kita kepada teman-teman di bawah, selalu semangat gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Iya, ada lagi yang mau menambahi barangkali, silakan Pak Munir. Di saat yang bersamaan atau beririsan ini, Bawaslu juga sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu mengawasi tahapan pemilu, yakni pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap yang saat ini sedang berlangsung.
Ini memang tahapan yang kurang populer, Mbak. Ya. Jadi biasanya mutalih atau penyusunan daftar pemilih ini senyap di awal, tetapi gaduh di belakang. Di belakang itu nanti menjelang pemungutan suara. Betul. Ada yang belum didaftar, ada yang salah TPS dan sebagainya. Di awal-awal penyusunan daftar pemilih ini biasanya masyarakat masih kurang perhatian kurang memperhatikan. Nah, ini di sini tugas Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih ini sudah kita laksanakan kemarin. Jadi dalam penyusunan daftar pemilih, KPU sebagai penyelenggara teknis ini sudah melaksanakan yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian itu sejak tanggal 12 Februari sampai 14 Maret kemarin. Hampir sebulan penuh. Nah, kita mengawasi pelaksanaan coklit itu. Nah, ini yang menarik karena petugas coklit atau yang disebut pantarlih ya, petugas pemutakhiran data pemilih, ini kan basisnya TPS. Nah, TPS kita itu ada sekitar 3.349. Jumlah pantarlihnya ya sesuai dengan TPS. Sesuai dengan TPS. Tetapi jumlah pengawas kita itu hanya 235 orang ya. Nah, sesuai basisnya karena basis desa kelurahan, namanya pengawas desa. Jadi kalau persentasenya dibandingkan dengan jumlah pantarlih ini hanya 7% pengawas kita. Maka kita kemarin di awal kegiatan coklit ini, minggu pertama tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret itu kita menggunakan metode pengawasan melekat atau pengawasan langsung, yakni mendampingi pantarlih minimal di 10 rumah dan setiap hari berganti. Minimal kalau kita hitung 12 Februari sampai dengan 19 Februari itu berarti ada 8 pantarlih minimal yang bisa kita dampingi secara langsung. Nah, setelah itu saya tambahkan di tahapan pengawasan langsung ini, tugas dari pengawas adalah memastikan teman-teman pantarlih ini melaksanakan coklit sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang sesuai dengan aturan, yaitu PKPU 7 tahun 2022 dan PKPU 7 tahun 2023 serta keputusan KPU nomor 27 tahun 2023. Di antaranya misalnya harus mendatangi, harus door to door ya, dari rumah ke rumah, kemudian menanyakan KTP-nya, KK-nya, kemudian dicocokkan, kan namanya saja coklit ya, pencocokan dan penelitian, mencocokkan apakah data daftar pemilih dengan identitas kependudukan pemilih ini sesuai atau tidak. Misalnya ada yang tidak sesuai, maka elemen datanya bisa diubah, diteliti apakah namanya, tanggal lahir, alamat sesuai atau tidak. Itu yang dilakukan oleh petugas coklit. Itu kita di minggu awal itu yang kita lakukan yang namanya pengawasan melekat atau pengawasan langsung, memastikan tata cara dan prosedur. Kemudian karena petugas kita tidak imbang dengan jumlah pantarlih, maka di hari berikutnya sampai coklit berakhir tanggal 14 Maret kita memilih pengawasan menggunakan metode uji petik atau uji fakta, yaitu memvalidasi hasil dari coklit ini apakah memang sesuai atau tidak. Jadi kita sampling ke rumah-rumah yang diklaim oleh petugas pantarlih sudah dicoklit. Kita masuk, kita pastikan lagi apakah seluruh penghuni rumah atau di dalam KK itu yang memenuhi syarat, sudah 17 tahun, mempunyai KTP elektronik, itu sudah didaftar, masuk daftar pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat seperti yang berstatus TNI, Polri itu dicoret dari daftar pemilih. Itu apakah itu dilakukan atau tidak? Nah, ini tugas dari teman-teman PKD pada saat melaksanakan uji petik atau memvalidasi hasil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman pantarlih. Nah, ini kemarin dapat kami laporkan bahwa dari keseluruhan jumlah kepala KK di Kabupaten Semarang, yaitu 373.748,
Kita di tahapan waskat atau pengawasan langsung itu bisa mengawasi sebanyak 17.620 KK atau sekitar 5% dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian di tahap uji petik ini kita bisa mengawasi 14%-nya atau sekitar 53.973 KK. Kemudian TPS yang menarik adalah dengan metode uji petik ini kita bisa mengcover sebanyak 3.079 TPS atau hampir 92% itu bisa di-cover oleh PKD kita, pengawas kelurahan desa kita. Ya, meskipun itu sampling, tapi itu bisa menggambarkan bagaimana Pantarlih ini bekerja dengan baik atau tidak, itu yang dilakukan. Nah, selama pelaksanaan pengawasan terhadap coklit ini, kita mendapati beberapa data, diantaranya yaitu total pemilih yang bisa kita cover ada sebanyak 144.116 atau sekitar 18% dari jumlah pemilih di DP4, terdiri dari 143.984 pemilih yang memenuhi syarat, kemudian ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti di bawah umur, kemudian meninggal dunia, status TNI Polri, pindah domisili, ini sebanyak 132 orang. Kemudian juga kita mencatat pemilih disabilitas itu sebanyak 94 orang, dan pemilih potensial yaitu pemilih yang baru berusia 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 ada 40 orang. Kemudian yang belum terdaftar di daftar pemilih ada sekitar 202 orang, belum ber-KTP 21 orang, dan ubah elemen data 4 orang. Total pemilih potensial ada 277. Nah, selama pelaksanaan coklit ini tentu tidak semua Pantarlih memang taat prosedur ya. Sehingga dari catatan kita ini ada sekitar 77 saran perbaikan yang kita layangkan kepada jajaran Pantarlih ya. Baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Ya, di antara yang cukup besar persentasenya misalnya adalah pemilih yang sudah dicoklit ini belum ditempel stiker. Bapak di rumah ada stikernya ada? Iya, harusnya ada stikernya ya, ada stikernya. sebagai tanda. Tanda terima itu kan harus diberikan. Itu ada yang tidak diberikan, ada yang diberikan tapi kosong, nggak ada tulisan. Ya, itu sendiri jadi begitu. Ya. Juga ada yang menarik itu ada warga atau pemilih yang menolak rumahnya ditempel stiker. Karena rumahnya baru dicat, Maneman itu. Ada yang begitu. Ada juga yang Pantarlih itu kehabisan stiker. Nah, ini berarti kan terkait tata kelola ataupun persiapan teknis dari jajaran KPU. Kan sudah dihitung ya. Ini jumlah pemilihnya sekian, stikernya sekian. Sampai kurang ini berarti kan ada hal yang persiapannya masih kurang. Kemudian ada juga tadi yang masyarakat menolak pemasangan sudah. Ada Pantarlih yang tidak melakukan coklit door to door, tapi langsung datang ke Pak RT, itu ada. Jadi langsung ke Pak RT, gitu ya? Wawancara Pak RT itu ada. Ya, di belakang meja. Nah, itu sudah kita lakukan saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU. Dan terakhir kemarin di tanggal 5 April itu KPU sudah menetapkan DPS atau daftar pemilih sementara untuk Kabupaten Semarang sebanyak 800.000 bacanya gimana nih? 806.362 pemilih. Ya, ini prosesnya cukup panjang, Mbak. Kalau kita runut dari perjalanan DPS ini, DP4 itu daftar potensial pemilih apa ya istilahnya, Mbak? DP4 saya lupa. Pemilu ya, itu dari data dari Kemendagri kemudian disandingkan dengan daftar pemilih berkelanjutan KPU yang terakhir bulan Oktober 2002 itu jumlahnya 8.537. Kemudian dilakukan coklit tadi, ada tanggapan masyarakat dan sebagainya, ditetapkan di tingkat kecamatan namanya DPHP, daftar pemilih hasil pemutahiran, ini jumlahnya 800
6.493. Kemudian ada sinkronisasi karena ada warga yang masuk di TPS lokasi khusus, ya. Lokasi khusus ini di Kabupaten Semarang ada 2 TPS, yaitu di Lapas Ambarawa. Itu termasuk juga lokasi ini pengurangan pemilih karena warga kita masuk di lokasi khusus kabupaten kota yang lain. Ada sinkronisasi di situ sehingga jumlahnya menjadi 806.358. Kemudian juga di saat pleno di tingkat kabupaten itu masih ada yang tercecer, ya. Ada 4 warga di Pabelan itu yang pada saat unggah data di Sidalih ini mengalami kegagalan sehingga harus dieksekusi di tingkat kabupaten. Ada 4 warga sehingga dilakukan sinkronisasi di tingkat kabupaten sehingga jumlah DPS-nya menjadi 806.362. Nah, kembali ke awal tadi Mbak, saya sampaikan bahwa di tahapan mutarlih ini senyap di awal, ramai di belakang. Ini bisa kita lihat pada saat pleno di tingkat desa. Ya, pleno di tingkat desa di mana teman-teman PPS ini mengundang partai politik. Ini kita melihat tingkat kehadiran teman-teman parpol ini sangat minim. Ini berbeda ketika tahapan verifikasi faktual partai politik. Ya. Jadi kalau parpol itu kalau menyangkut soal keanggotaan itu ya itu harus diperjuangkan mati-matian karena menyangkut marwah partai. Tapi kalau soal daftar pemilih ini ya nanti saja gitu kan. Enggak kurang diperhatikan ya. Tapi nanti kesempatan ini kami berharap teman-teman partai politik yang kemarin mungkin tidak sempat mengirimkan wakilnya pada saat pleno di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Nah, ini nanti di tanggal 12 April KPU akan mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis di masing-masing desa. Tolong itu juga ikut diperhatikan, barangkali ada 1 atau 2 dari anggota partai politik panjenengan yang belum masuk itu kan. Kan rugi ya. Ada pendukungnya, ada kadernya yang tidak masuk, nanti nggak bisa nyoblos kan itu. Itu mungkin Mbak Fa yang bisa disampaikan di untuk tahapan mutarlih ini ya. Mutarlih, oke. Ya, pemutahiran data menuju ke pemilu 2024 ya. Sudah panjang sekali yang dilaksanakan, pengawasan juga tindakan-tindakannya luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi seperti yang diinginkan, pencegahan minim kasus ya. Amin amin. Mudah-mudahan tidak ada kasus lagi. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang berikutnya, tapi kita break dulu sebentar, kita kembali ke studio. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang.
Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Talkshow Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Baik, kita masih di talkshow bersama Bawaslu Kabupaten Semarang dalam rangka memperingati Harlah ke-15 Bawaslu. Kalau kita lihat di sini sudah ada tumpengnya. Harlah ke-15 Bawaslu luar biasa. Tema untuk tahun ini adalah sinergi mengawasi, jaga demokrasi. Baik, terakhir sebelum kita potong tumpeng, ada macam-macam ya, indah sekali ini persembahan atau untuk Bawaslu Kabupaten Semarang. Yang terakhir Pak, untuk tahun 2024 ini istimewa ya, karena kayaknya baru satu kali ini deh pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD RI, sama DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota, terus juga berbarengan dengan Pilkada di tahun 2024 ya, nanti tanggal 27 November akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak di seluruh Indonesia. Nah, untuk pesta demokrasi besar-besaran ini benar ya. Sebelumnya belum pernah terjadi. Berarti ini baru kali pertama. Kesiapan dari Bawaslu sendiri seperti apa Pak untuk menghadapi tantangan tahun 2024 nanti? Monggo ya, Pak Kasek. Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak Faiza. Mungkin sebelum saya menyampaikan terkait dengan kesiapan di tahun 2024, mungkin dari ke-6 ini saya adalah yang paling junior Mbak. Karena saya bergabung di Bawaslu itu baru di awal tahun 2020 ya. Sebelumnya saya dulu berdinas di Pemda. Yeah. Kemudian kami di kecamatan geser lah. Saya tuh waktu itu kan mencoba peruntungan, Mbak. Bukan saya mengandalkan kepandaian, tapi hanya mengandalkan peruntungan saja. Jadi waktu itu dibuka open bidding ataupun job fit terkait dengan pengisian jabatan struktural di Bawaslu Kabupaten Semarang. Jadi memang tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua bahwa dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, ini baru 4 kabupaten dan kota yang menjadi UKM. UKM itu artinya di situ kepala sekretariat harus pegawai organik. Jadi kami bukan lagi pegawai Pemda, tetapi kami menjadi pegawai organik, baik itu penggajian, tunjangan dan sebagainya. Jadi gini Bapak, Mbak Faiza, ini perlu saya sampaikan untuk menghadapi pemilu 2024 yang ini baru kali pertama sepanjang masa ada pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian di 14 Februarinya di awalnya itu ada legislatif dan pilpres. Kami selaku sekretariat
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, kami sudah mengajukan anggaran ke pemerintah daerah sebesar kurang lebih berapa ya, Mas? Ya 12,8 miliar ya. Dan nanti kami pekan depan kami akan membahas lagi dengan tim anggaran daerah bersama Bapak Sekda. Namun untuk kegiatan yang pemilu legislatif Pilpres ini kami menggunakan anggaran APBN murni. Ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa sharing anggaran untuk kegiatan di pemilihan atau di tanggal 27 November nanti, yaitu salah satunya untuk honor ad hoc di Panwascam dan desa, nanti anggaran dari APBD provinsi, kemudian untuk operasional kami dari APBD Kabupaten Semarang. Gitu Mbak Faiza. Oke, baik. Jadi sudah siap untuk menghadapi pesta demokrasi 2024. Pak Talkis silakan kalau mau menambah. Terima kasih Mbak Fai. Jadi tadi Pak Kasek ini kan pegawai organik, jadi artinya pegawai yang tanpa bahan kimia, Mbak. Jadi pakai pupuk kandang gitu-gitulah. Iya. Enggak gojek loh Pak Kasek ya. Jadi strategi kita menghadapi pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024 itu untuk persoalan anggaran ada beberapa secara umum. Satu, kita menyusun indeks kerawanan pemilu atas instruksi dari Bawaslu RI. Di Kabupaten Semarang masuk dalam kategori rawan sedang, Pak. Iya. Tapi ada beberapa dimensi yang masuk rawan tinggi, terutama tentang penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu karena itu berhubungan dengan data-data penyelenggara pemilu yang dulu ada masalah, ada kasus atau ada penyelenggara pemilu yang mendapatkan tekanan fisik, misalnya kasus di Panwascam Bancak misalnya semacam itu. Indeks kerawanan pemilu bagi Bawaslu akan dipakai sebagai bahan analisa untuk melakukan perencanaan pengawasan dan pencegahannya, Mbak. Untuk di 2024. Satu itu. Yang kedua, kita akan senantiasa menjaga kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain kedekatan yang sama dengan peserta pemilu tentunya. Karena apa? Siapa sih yang mau jadi pengawas, Mbak? Pengawas itu pasti oleh peserta pemilu itu orang yang paling dibenci lah, kira-kira begitu. Nah, silahkan orang membenci, tapi yang penting kita tetap dicintai oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menurut saya juga paling penting. Luar biasa. Seperti itu salah satunya tadi kita sudah habis hataman Al-Qur'an gitu ya. Sekedar menginformasikan satu Jawa Tengah ini kita hatamannya dilaksanakan di provinsi hari ini juga. Berikutnya kita tetap menjaga komunikasi yang baik dengan penyelenggara pemilu yang lain, terutama kalau di Kabupaten Semarang dengan KPU. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan awal pelaksanaan tahapan kita akan selalu koordinasikan, kita akan luncurkan saran pencegahan, kita akan luncurkan form cegah untuk mengantisipasi segala kemungkinan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara khususnya yang KPU. Ataupun dalam tahapan misalnya kita dengan peserta pemilu juga akan sampaikan saran pencegahan semacam itu. Dan yang terakhir, kita tentunya dalam bahasa saya berdisiplin dalam tugas kita sebagai pengawas. Kita juga berharap pemerintah kabupaten sebagai pemerintah juga berdisiplin menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, sebagai fasilitasi dalam pelaksanaan, dan KPU sebagai penyelenggara teknis juga berdisiplin dalam hal penyelenggaraan teknisnya, dan TNI dan Polri kami juga berharap berdisiplin dalam tugasnya untuk menjaga keamanan dan memastikan segala sesuatunya pelaksanaan pemilu itu berlangsung secara kondusif dan tidak ada gejolak yang berpotensi terhadap kerusuhan misalnya. Amin. Itu harapan kita bersama seperti itu ya Pak ya. Ada lagi, baik, karena ini waktunya sudah jam 5, bagaimana, ada yang mau memberikan closing statement? Boleh singkat saja, silakan. Ya, Jadi Bawaslu 15 tahun bagi anak laki-laki adalah masa
akhir balik. Akhir balik. Maksudnya kita menjadi segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan atas nama lembaga ini. Kita harus bertanggung jawab, merencanakan sendiri, berbuat dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan itu. Tidak bisa dosa-dosanya atau hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi negatifnya itu dilimpahkan pada orang lain, nggak bisa. Semua ditanggung oleh Bawaslu. Bagi perempuan ada 2 perempuan yang istimewa menurut saya. Satu, Ibu Fatmawati pertama kali kenal Pak Karno itu usia 15. Beliau yang melahirkan presiden ketiga, Ibu Megawati. Dan Ibu Nyai Solihah. Ibu Nyai Solihah itu istrinya Bu Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur, presiden kedua Republik Indonesia. Ada usia 15 Bu Solihah dinikah oleh Kiai Wahid Hasyim. Usia 15 Bu Fatmawati pertama kali kenal Bung Karno. Itu bagi perempuan. Bagi bangsa kita 15 tahun itu kita berarti di tahun 1960. Setahun kemudian kita mampu Bung Karno, Nehru, John Tito, Yugoslavia mampu mendirikan gerakan non-blok. Gerakan yang hari ini menjadi mainstream bagi gerakan internasional untuk menjaga bahwa dunia ini agar tetap damai dan stabil. Saya kira setahun kemudian tahun 2024 ada momentum bagi Bawaslu sama seperti usia bangsa kita. 16 tahun menciptakan sejarah pemilu terbesar di dunia. Saya kira itu luar biasa buat Bawaslu. Oke, baik. Berikan apresiasi yang meriah untuk narasumber kita, luar biasa sekali lagi. Selamat hari lahir ke-15 untuk Bawaslu. Semoga kedepannya semakin berintegritas dan menjadi lembaga pengawasan yang dapat dipercaya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan potong tumpeng, tapi karena sekarang sudah jam 5, jadi kita closing dulu, closing statement dari Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di talk show bersama Bawaslu Kabupaten Semarang sore hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Semarang juga dan juga kawan-kawan dari Radio Rasika yang sudah turut berpartisipasi pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Faiza Arifin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Talk Show Radio Rasika bersama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang.